Alhamdulillah di kesempatan yang sejuk dihiasi dengan rintik turunnya air hujan tidak mematahkan semangat kita untuk selalu beramal soleh, untuk selalu menjalankan rutinitas pengajian ini, yang mana di malam ini adalah malam yang sangat istimewa. Kenapa disebut istimewa? Karena malam ini kita akan membahas tentang kejadian yang terjadi di bulan Rajab, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Rajab, di mana di tanggal 27 Rajab telah terjadi peristiwa yang agung, di mana baginda Nabi Muhammad SAW di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepatnya di tahun ke-11 kenabian. Jadi Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab, tahun ke-11 dari kenabian. Dalil Al-Qur'annya sebagaimana kita telah ketahui, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina al-ayah. Diawali dengan kata subhana, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi yang asra memperjalankan zat. Jadi Isra Mi'raj ini maunya Allah. Jadi Isra Mi'raj ini kehendaknya Allah. Bukan kehendak Nabi pergi sendiri. Enggak, maunya Allah. Berarti kalau maunya Allah ya gimana Allah? Kan kalau dibedah dari ilmu logika mah kayaknya jauh. Dan sabab perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teh jauh. Tapi gening ditempuh di dalam waktu yang sebentar. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha teh jauh. Tapi kok kenapa ditempuh dalam waktu yang sebentar? Kok bisa terjadi? Bisa karena maunya Allah. Gimana Allah itu mah? Maka kita di sini yang diharuskannya itu harus beriman kepada Nabi tentang hari di Isra dan dimi'rajkan baginda Nabi Muhammad SAW. Gini nih, bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hijrir Ismail min baitillah muntaji'an baina rajulaini idza atahu Jibrila wa Mikala wa ma'ahuma malakan akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama fastalquhu ala dhuhri fatawallahu minhum Jibrila alaihissalam. Awal kisahnya Nabi diberangkatkan Isra, baru Isra dulu, Mi'rajnya mah belum. Awalnya bainaman Nabi ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di Hijr Ismail di Baitullah, lagi berbaring. Di samping Nabi teh ada dua orang pemuda. Yang pertama ada Ali, yang kedua ada Ja'far bin Abi Thalib. Lagi berbaring Nabi di Hijr Ismail, di samping kiri kanan teh ada Sayyidina Ali dan Sayyidina Ja'far. Idza ata Jibril, datang Jibril, lagi berbaring teh datanglah Jibril sama siapa? Sama Mikail. Wa ma'ahuma malakan ahor, dan serta keduanya malaikat-malaikat yang lain. Itu Nabi lagi berbaring dibopong, itu Nabi hatta ja'u bihi zamzam, sehingga Nabi itu sampai ke tempat air zam-zam. Nabi ditelentangin di tempat air zam ala dhuhrihi. Fatawallahu minhum, dan yang bertanggung jawab atas hal ini adalah malaikat Jibril. Tuh, mau ngapain atuh Nabi dibaringin di air jam-jam teh sabab
Nabi Muhammad SAW akan dibersihkan hatinya, akan disucikan hatinya oleh malaikat. Maka bahasanya gini hadirin, fastakhraja qalbuhu fagosalahu salasa marrah. Maka dikeluarkanlah hatinya Nabi Muhammad SAW, kemudian hatinya itu dibasuh 3 kali dengan air zam-zam. Wa naza'a maka nabihi man adza waqtalafa ilaihi Mikaila bisalasati. Dan Nabi Muhammad hatinya itu dibuang kotornya. Jadi kotoran di dalam hati Nabi dibuang. Jadi sebelum diisrakan Nabi itu hatinya dibersihin. Yang mundar-mandir ngambilin air zam-zam adalah malaikat Mikail. Beres hatinya dibersihan, kemudian datanglah secawan mangkok yang terbuat dari emas. Disitulah Nabi Muhammad SAW dipenuhi hatinya dengan apa? 1, dengan hikmah. Beres dicuci, hati Nabi dipenuhi dengan hikmah. Di apa lagi? Dipenuhi dengan iman. Dipenuhi dengan apa lagi? Dipenuhi hatinya dengan sabar, dengan yakin, dengan keislaman. Summa khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Beres hati Nabi dipenuhi dengan segala sesuatu yang istimewa. Kemudian di antara daripada bahunya Nabi dicap oleh malaikat, cap khotamun nabiyin, cap Nabi kenahin, cap Nabi akhir zaman. Khotamun nabiyin itu ada di sini. Masya Allah. Beres dicap khotamun nabiyin, perjalanan Isra mulai kita jelaskan. Habis dicap kenabian oleh malaikat, summa ataburokin, datang buruk. Pernah kita dengarkan buruk? Masya Allah. Bahkan ada maskapai penerbangan, tahu negara mana nama maskapai penerbangannya adalah Buruk. Cakep. Kayaknya Pak, mobil Bapak namain Buruk, cakep. Buruk. Buruk teh apa teh hadirin? Di sini dijelaskan buruk teh datang dengan pelana dan kendali yang lengkap. Buruk itu apa? Wahwa dabatun abyadu tawilun fauqal himar wadunal bigol. Buruk itu sejenis binatang, hewan yang berbulu putih. Lebih tinggi dari keledai, lebih pendek dari kuda, tengah-tengah antara keledai dan kuda, namanya buruk, ngan bulunya putih, pas pisan mobilnya putih, buruk. Hadirin jamaah kaum muslimin, itu buruk punya keistimewaan, Bu. Yudha'u hafarahu inda muntaha torfuhu muttoroban uzunain. Itu buruk sakali ngalengkah tuh buruk sejauh mata memandang. Masya Allah. Sekali ngelengkah mata teh memandang teh udah kemana tahu tuh buruk gitu bahasanya teh. Wah, langkahnya sangat jauh, sejauh mata memandang. Kita bahasa sejauh mata memandang teh. Coba kita naik ke tempat yang tinggi, ngelihat tuh. Umpamanya kan kita naik ke Flyover Cibinong tuh, ngelihat tak ke belah sini. Sejauh mata memandang kemana? Ada ujungnya nggak? Indosemen juga kalangan bukit. Belah sonoan lagi, sakali ngalangkah buruk tak seperti itu. Cepatnya luar biasa. Cuman gini Pak, sifatnya buruk itu teh mutorobal uzunain. Ininya selalu gerak. Kupingnya selalu gerak. Ngalengkahnya jauh,
kupingnya suka gerak. Idza ta'ala jabalin, ketika buruk lagi ngalengkah nemuin gunung, maka kaki yang depannya manjang. Masya Allah. Ini mah kudu diimankan ya. Buruk kalau nemu, bukan kaki depannya, kaki belakangnya. Buruk kalau nemu gunung, naik gunung nih, kaki belakangnya manjang. Kalau turun gunung, kaki depannya yang panjang. Masya Allah. Nggak kudu berjam-jam buruk naikin gunung, enggak. Cuma sesaat dan sekejap. Atau sekelas gunung Salak mah kecil sama buruk mah. Gunung Everest kecil. Dah gitu kehebatan buruk mah. Dah ini teh maunya Allah gitu. Kemudian itu buruk mempunyai 2 sayap. Oh, ada sayap. Di belah mana sayapnya teh? Fi fakhdai. Di antara kedua pahanya ada sayap untuk membantu mempercepat langkahnya buruk. Nah, Nabi Isra Mi'raj teh dengan pakai buruk itu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teh pakai buruk yang itu. Masya Allah. Udah di luar kecepatan cahaya imam buruk. Nah, terus hadirin. Itu ketika buruk mendapatkan kabar bahwasanya buruk itu akan jadi kendaraan Nabi untuk Isra ke Masjidil Aqsa, itu buruk teh fastas aba, maka buruk itu teh jijingkrakan. Apa ya bahasa sini jijingkrakan? Girang. Buruk teh tahu, dikasih tahu tak sama malaikat teh buruk, ente teh bakal jadi kendaraan baginda Nabi manusia mulia buat pergi Isra ke Masjidil Aqsa. Girang atau jijingkrakan. Pawa doa ala yadehi ala ma'rifatahu. Nah, lagi jijingkrakan, malaikat Jibril teh megang tah palanya buruk. Buruk, apakah engkau enggak malu? Nabi teh udah datang. Oh, udah datang. Berarti kita mah gitu. Udah. Nabinya udah datang. Jangan jijingkrakan baik bahasanya mah. Jangan jijingkrakan baik. Kemudian pas tahya, maka buruk merasa malu sehingga irfadu uruqan wa qurhatil arfadu raqibuha. Buruk dinasehatin sama malaikat Jibril, jangan jijingkrakan bae, udah. Sabab nabinya mau naik, itu buruk malu. Malunya buruk keringetannya ngocor. Beres malunya buruk, terus buruk teh apa sih? Ngedepak apa namanya bahasa ngedepak tuh? Gitu ngedepak. Tahu onta nggak? Kalau mau ditekin ngedepak kan? Itu buruk ngedepak, langsung Nabi Muhammad naik ke atas buruk ditemani oleh siapa? Nabi Muhammad ditemani pantolaqo bihi Jibril, ditemani malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril. Dirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa huwa an yaminihi. Oh, Jibril di belah kanan. Wa Mikail al yasarihi. Mikail di belah kiri. Jadi diapit oleh 2 malaikat. Naik buruk, di kanannya Jibril, di kirinya Mikail. Berangkatlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Palestina. Jauh nggak Arab ke Palestina? Jauh. Terus hadirin jamaah, lanjut fasa rawa hatta balagha ardon datanakhlin. Terus berangkat itu buruk beserta Nabi dan 2 malaikat. Ceritanya Nabi Muhammad sampailah di suatu kebun korma. Sampai di suatu kebun korma. Pas sampai di kebun korma itu buruk berhenti. Kemudian Nabi Muhammad SAW faqala lahu Jibril, maka berkata Nabi Muhammad pada malaikat malaikat Jibril pada Nabi Muhammad,
Inzal fasolihahuna, wahai Nabi Allah, sudi kiranya engkau turun dan laksanakanlah sholat 2 rakaat di tempat ini. Jadi kalau bahasa kita mah destinasi pertama dah di kebun korma sama malaikatnya Nabi disuruh sholat 2 rakaat. Beres sholat 2 rakaat Kanjeng Nabi Muhammad naik lagi ke atas buruk. Sambil perjalanan teh Kanjeng Nabi teh ditanya lagi sama malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai kekasih Allah, atadri aina sholaita, hai Muhammad, wahai Nabi Allah, apakah kau tahu di manakah kau tadi melaksanakan sholat? Nabi menjawab, aku tak tahu wahai Jibril, di mana tadi aku melaksanakan sholat? Jibril menjawab, sholaitu bitibatin, kau sholat di Madinah yang suatu saat nanti daerah itu akan menjadi tempat hijrah bagi dirimu wahai Nabi. Terus jalan lagi Kanjeng Nabi Muhammad dengan buruk, pantolakol barroyawi bihiyo. Kemudian sampailah di tempat yang kedua, di mana Nabi Muhammad sampai di tempat kedua itu disuruh sholat lagi sama malaikat Jibril. Sholatlah Kanjeng Nabi, beres sholat naik lagi ke atas buruk. Pas ditanya, wahai Nabi, tahukah kamu tempat tadi sholat tuh tempat apa? Nabi menjawab, saya tidak tahu wahai Jibril. Maka Jibril ngasih jawab, wahai Nabi, kau sholat di tempat tadi adalah tempat Syajaratu Musa. Namanya tempat Syajaratu Musa. Apa teh Syajaratu Musa? Syajaratu Musa adalah tempat berteduhnya Nabi Musa dari kerjaan Fir'aun. Jadi Nabi Musa pernah berteduh di satu pohon dari kejaran Fir'aun. Nah, Nabi berhenti di situ, sholat 2 rakaat, naik lagi, berangkat lagi, sampai di tempat ketiga, Nabi suruh sholat lagi sama malaikat Jibril. Sholatlah Nabi, dikasih tahu lagi sama Jibril, Nabi, kau sholat itu di satu tempat yang dimana tempat itu terdapat gedung. Pemberhentian keempat satu tempatnya itu terdapat gedung. Di mana? Di Syam. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, tempat apakah ini? Jawab Jibril, wahai Nabi, qala sholaita bi baitil lahmin, engkau sholat di baitul lahim. Bahasa populernya mah baitul lahim itu adalah Bethlehem. Atau Bethlehem. Pernah dengar nggak Bethlehem? Nah, di Salem. Jadi yang Nabi itu yang di tempat yang keempat berhenti di Bethlehem. Nah ya, sebab Bethlehem itu apa? Wulida Isa bin Maryam, adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa. Belum sampai ke Masjidil Aqsanya mah belum sampai, berhenti di Bethlehem, sholat 2 rakaat. Masya Allah, tas sejarah nak itu. Nabi Muhammad lanjut lagi naik buruk. Ternyata di pertengahan jalan menuju Masjidil Aqsa ada Ifrit yang ngikut. Namanya Ifrit. Jin, namanya Jin Ifrit. Emang ada kisahnya, Jin Ifrit itu bari bawa obor yang obornya itu nyala. Jadi Ifrit itu nuturin Nabi, tapi yang ngeganggu. Setiap Nabi menoleh, Ifrit selalu mengikuti dan membuntuti. Ada kisahnya Ifrit kita. Bari bawa obor. Mata kini kata Jibril, wahai Kanjeng Nabi, maukah engkau aku ajarkan satu doa, di mana jika engkau ucapkan itu doa, si Ifrit akan tersungkur, terjatuh, nyublek tas Ifrit. Bari padam obornya. Sok, bismillahirrahmanirrahim. Barengan, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu
biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammat allati la tujawizuhunna barran wala fajiran min syarri ma yanzilu minas sama. Ileh teh beres di satu doa si Iprit pasti nyublek tersungkur jatuh, obornya akan padam. Oke, kalau digangguin nama jin Iprit, bacain aja nih doa yang diajarin malaikat Jibril. Kagak keburu baca, kayaknya mau udah keburu kabur. Pas dibaca, Iprit terjatuh. Masya Allah. Sekelas Iprit berani ngeganggu Nabi. Terus hadirin, setelah Iprit terjatuh, maka Nabi terus melakukan perjalanannya. Tibalah Nabi. Lagi saat di jalan, Nabi melihat kaum yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Lagi perjalanan Isra, Nabi melihat kaum